Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Yakobus 2:23 dan 24. Sama-sama kita baca. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi hukum Tuhan itu adalah seperti apa? Cermin. Apakah cermin bisa membersihkan kita? Tidak. Jadi cermin kita bisa lihat, oh rupa-rupanya membohong itu salah, mencuri itu salah. Jadi hukum itu berguna untuk melihat keadaan kita. Saudara-saudara sekalian, hukum Tuhan menunjukkan bahwa kita harus membersihkan kehidupan kita. Kita harus bersihkan, tetapi itu hanya terjadi dengan kuasa Tuhan. Banyak orang katakan, wah ini orang-orang ini ada orang-orang Yahudi pelanggar hukum, ya, mau coba diselamatkan dengan hukum Tuhan. Tidak, yang menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus. Tetapi di dalam Yesus kita boleh mempunyai hidup yang baru. Sama seperti tanda jalan menunjukkan mana yang harus belok ke kiri atau ke kanan. Ia adalah seorang pendeta yang sedang berjalan keluar kota, kemudian dengan orang muda bersama dengan dia, kemudian orang muda ini kata, aduh ya susah sekali ini, masa kita tidak boleh ini, tidak boleh, jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Kemudian waktu orang muda ini katakan demikian, tiba-tiba ini pendeta yang membawa mobil, dia bawakan ke tempat yang yang dilarang, perboden. Kemudian anak kita tidak boleh ke situ. Kita lihat bahwa ada tanda yang tidak boleh. Begitulah hukum Tuhan diberikan kepada kita supaya kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saudara-saudara, kalau semua melanggar hukum, maka terjadi berbagai macam kekacauan. Sebagaimana telah mengadakan rasionalisasi dan mengatakan bahwa penurutan hukum tidak lagi penting sebab hidup dalam zaman perjanjian baru. Itu yang katakan. Kita hidup dalam perjanjian baru, jadi tidak lagi perlu untuk menurut hukum. Itu adalah satu hal yang salah. Mengapa? Sebab Tuhan sudah memberikan hukum itu dan disimpulkan dalam kata kasih. Kita sama-sama lihat dalam Matius 22 ayat 36 dan 40. 23. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus, banyak orang yang salah mengerti, oh pokoknya kasih saja. Kalau sudah kasih, maka itu semua sudah beres. Saudara-saudara sekalian, banyak hukum tentang kasih dalam Alkitab. Jadi yang dikatakan di sini yang terutama, bukan dikatakan pokoknya kasih. Yang terutama adalah apa? Yang sudah dituliskan dalam Alkitab, misalnya dalam Ulangan 6 ayat 5 kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kasih hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Atau seperti di dalam buku Imamat 19 ayat 18 ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan demikian, saudara-saudara sekalian, jadi ini yang terutama. Dan bukan berarti bahwa semua yang lainnya itu harus diabaikan. Kenapa ini yang terutama? Sebab inilah yang merupakan intinya, saudara-saudara. Apa berarti hukum Allah tidak lagi diperlukan? Bukan begitu, sama sekali tidak. Kenapa? Bila kita mencintai Tuhan, maka kita akan menuruti 4 hukum yang pertama, betul tidak? Kita tidak akan menyembah ilah yang lain, kita tidak akan membuat patung dan menyembahnya atau menyembah dengan sia-sia, dan kita akan memelihara hari Sabat. Kemudian kalau seandainya kita mencintai sama manusia, kita tidak akan membunuh, kita akan hormat orang tua, tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan juga menjadi saksi dusta atau mengini barang orang lain. Jadi kasih itu merupakan intinya. Jadi segala sesuatu hukum itu berdasarkan kasih. Kemudian dijabarkan apa maksudnya dengan hukum pertama dan hukum yang kedua dalam kasih tersebut. Saudara-saudara sekalian, bila kita mencintai sama manusia, kita akan menuruti 6 hukum yang lain. Jadi janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17 dan 18.
Banyak kata, wah lihat Pak, Yesus sudah genapi, jadi kita tidak perlu lagi. Salah, maksudnya Yesus menggenapi, Yesus menghidupkan, saudara-saudara. Ia adalah teladan kita. Dia betul-betul menghidupkan hukum Tuhan, menggenapi, ya. Dan masing-masing kita sebagai umat Tuhan harus mengikuti akan jejak tersebut. Saudara-saudara sekarang, apa yang akan terjadi pada akhir zaman, akhir dunia? Kita akan menghadapi masa pengadilan. Apa yang akan ditanyakan, saudara-saudara? Bukan setiap orang, kita baca dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Itulah hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri, saudara-saudara. Itu sangat jelas sekali. Jadi Billy Graham sendiri mengatakan, ya, hal yang sangat penting bahwa 10 Commandments are never out of date. Coba lihat. Jadi hukum 10 hukum Tuhan itu adalah tidak pernah ketinggalan zaman. Dan dikatakan, dikatakan ini adalah satu pernyataan yang tidak pernah berubah daripada Tuhan. Dan jikalau kita mau berbahagia, ya, bahkan dikatakan our lives would be much happier. Hidup kita akan lebih berbahagia, ya, jikalau kita menurut resep yang telah diberikan, ya, kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menghendaki agar kita menurut hukum sepenuhnya. Bahkan umat Tuhan di akhir zaman digambarkan dalam buku Wahyu. Dan apa tandanya, saudara-saudara? Maka marahlah naga itu kepada perempuan, ya, naga itu lambang setan, perempuan lambang gereja, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, ya, yaitu yang sisa. Dan apa tandanya? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi di akhir zaman seperti kita hidup ini, maka tanda dari umat Tuhan haruslah yang memelihara, menuruti hukum Allah dan juga mempunyai kesaksian Yesus. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, ya, ada seorang yang bernama Kim. Wah, dia senang sekali. Kenapa dia senang? Sebab suaminya dapat lotre. Wah, kalau saudara suami Anda dapatkan lotre, senang ya. Dapat lotre. Tetapi rupa-rupanya dia ada masalah, istrinya. Kenapa? Sebab dia punya pil. Apa itu pil? Pria idaman lain. Jadi dia mulai ngomong-ngomong dengan dia punya pil, ya, pria idaman lain itu, dan ngomong-ngomong, besok saya dapatkan lotre ini, ya. Jadi bagaimana? Terus anjuran daripada pilnya itu, gimana kalau kita bunuh saja suamimu, kemudian kita akan dapatkan uang itu dan kita bisa berbahagia. Jadi dia waktu ngobrol-ngobrol ini, bicarakan tentang perencanaan, dia tidak tahu bahwa rencana ini kedengaran sama anaknya yang juga mendengar berita ini. Wah, bahaya ini, mama rupanya selingkuh, mama sudah ada rencana. Maka apa yang dibuat oleh anak ini, dia kasih tahu sama bapaknya, oh ini apa yang terjadi, mama rupanya ada pil ini, sudah selingkuh. Jadi apa yang dibuat? Jadi terpaksa harus lapor ke polisi. Lapor, maka terpaksalah ibu, artinya Kim, itu ditahan oleh polisi. Namun ya, suaminya masih tetap mencintai dia. Dia tetap mencintai dan dia berkata kepada istrinya, ya, dikatakan, aku tidak pernah menyerah, aku tetap mengasihimu dan aku mau supaya engkau tetap kembali kepadaku. Maka kasih yang begitu besar, ya, begitu menjamah akan istri ini, ya, akhirnya oke, saya akan tinggalkan, saya punya pil, aku akan kembali setia kepadamu. Kemudian apa yang dibuat oleh suaminya? Dia he bail her out. Artinya uang lotre itu digunakan untuk mengeluarkan istrinya dari penjara. Kemudian istrinya itu senang sekali dan dikatakan, oh, I will love you forever. Ya, aku akan mencintai engkau selamanya. Saudara-saudara sekalian, kalau masing-masing kita menyadari bahwa kita adalah pelanggar hukum, kalau masing-masing kita menyadari
bahwa kita sudah jauh daripada Tuhan, namun Yesus yang sudah mencari kita, Yesus yang sudah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, menebus kita, kita menjadi manusia yang baru. Maka kita akan berkata juga kepada Yesus, Jesus, I love you forever. Aku akan mencintai untuk selamanya. Kita masing-masing perlu satu pertobatan, memulai hidup yang baru. Dan dengan kehidupan yang baru, kita betul-betul mempunyai hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hukum diperlukan? Oh iya, hukum adalah satu standar, saudara-saudara. Sebab waktu tiba di surga ataupun sebelum masuk surga akan ditanyakan, ya, keselamatan kita adalah berdasarkan apa kita menurut kehendak Allah atau tidak. Tetapi diselamatkan oleh sebab iman. Iman harus menghasilkan buah, yaitu penurutan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memberikan hukumnya atau hukum kebahagiaan untuk kebaikan kita semua. Jadi saya ingin bertanya, apakah Anda yakin bahwa hukum Tuhan berfungsi sebagai cermin? Siapa yang percaya boleh katakannya? Hukum Tuhan berfungsi sebagai cermin, tidak menyelamatkan, saudara-saudara, tapi adalah cermin, ya. Apakah Anda percaya bahwa kita patut menurut hukumnya? Yang merasa kita patut menurut hukumnya boleh katakannya, saudara-saudara? Puji Tuhan. Kemudian siapa yang dengan anugerah Tuhan rindu untuk menurut hukum Tuhan? Jikalau ini kerinduan Anda, saya undang saudara untuk berdiri di tempat, ya. Yang rindu untuk menuruti akan hukum Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi pencipta kami, Tuhan yang menjadi juru selamat kami dan pemelihara kami sekalian. Kami bersyukur oleh sebab cinta-Mu, Engkau memberikan hukum Tuhan supaya kami boleh berbahagia, supaya hidup kami penuh dengan damai dan sejahtera, penuh dengan kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami percaya Yesus adalah juru selamat kami. Tolonglah supaya kami mempunyai kekuatan untuk menghukum Tuhan. Dengan demikian kami boleh mempunyai sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan kami pun disiapkan untuk hidup dalam kerajaan baru, dunia baru di mana Tuhan siapkan untuk masing-masing kami. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab Engkau dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk dan sudah selesai dan acara